Pak Purbaya, Pak Zulhas bilang kalau misalkan dia nggak akan ngebiarin Bapak buat realokasi anggaran MBG, Pak. Kata dia kan itu kan program prioritas Presiden. Malah bagus kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ngabisin, uangnya di mana? Dianggurin aja. Kan saya bayar bunga. Pak soal MBG, Pak, sama Pak Dadan balikin triliun Pak ke Presiden. Apaan? Hari ini ya anggarannya dibalikin Pak, karena nggak keserap kan, terus dia balikin. Enggak, yang saya tahu dia balikin 100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul. Jadi sebetulnya uangnya belum ada. Kalau yang 70 itu berarti belum ada informasi Dari itu ya, Pak? dari anggaran yang dia minta dulu yang belum kita alokasikan, jadi uangnya nggak ada betulan. Justru yang kita lihat yang tadi yang disebut tadi, yang 71T yang akhir itu bukan yang dibalikin ya, dianggarkan ya. Berapa yang diserap sampai akhir tahun, itu kita lihat. Kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya. Ini kan Oktober akan saya lihat ya, sampai akhir Oktober. Sekarang kan ber 23% kalau nggak salah penyerapannya kan. Nah kita akan pastikan dia bisa menyerap dengan baik sebesar 31 triliun sampai akhir tahun. Pak, mau revisi UPSK itu seperti apa sih, Pak? Revisi Undang-Undang P2SK itu seperti apa kan? Saya nggak tahu. Apa yang Anda mau tanyain? Soalnya DPR kan bisa mengevaluasi kinerja DI OJK seperti itu, Pak, itu seperti apa dan dampaknya ke stabilitas keuangan, Pak? Itu kan kita belum. Jadi resminya belum kita baru dapat bocoran, kita lihat-lihat intip ini sama ada sama. Saya belum dapat yang resminya seperti apa. Kalau sudah dapat ada yang resminya baru kita bahas internal dan kita tentukan posisi kita seperti apa. Kalau gosip kan susah juga kan, dapetnya gosip juga kan ya. Pak Purbaya. Tapi yang jelas gini, semangatnya harus independensi bangsa, bukan independensi ya. Apa nanti gue di mana BI lagi. Regulator yang bebas melakukan kebijakan sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki, itu yang harus dijaga. Pak Purbaya, Pak Zulhas bilang kalau misalkan dia nggak akan ngebiarin Bapak buat realokasi anggaran MBG, Pak. Kata dia kan itu kan program prioritas Presiden. Malah bagus kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ngabisin, uangnya di mana? Dianggurin aja. Kan saya bayar bunga, itu aja. Jadi kita dorong supaya nggak bisa, malah itu yang tujuan kita. Didorong supaya saya nggak bisa ngambil anggarannya, karena anggarannya habis. Itu kan bagus. Pertumbuhan ini salah. Angkanya merah itu 13,2 adalah M0-nya atau base money. Anda lihat kan tadinya di 0. Ketika kita injek money, kita pindahkan 200 triliun, M0-nya tumbuh sekarang di 13,2%. Kita melihat aktivitas domestik terus menunjukkan ketahanan dan ketangguhan. Penjualan retail tumbuh positif, proporsi konsumsi masyarakat terus meningkat, dan PMI manufaktur kembali ke zona ekspansi. Ini menandakan permintaan domestik tetap kuat. Anda lihat yang tuh, yang kiri atas, tren penjualan retail yang tadinya katanya lesu, ini tadinya Agustus turun, September gonjang-ganjing turun sedikit di awal bulan mungkin, tapi habis itu recover, sekarang tumbuhnya 5,8%. Ini betul angkanya ya. Jadi ini tertinggi dalam setahun setengah terakhir. Dalam 6 bulan dan setahun ini juga paling tinggi, dan dibanding tahun lalu sampai dengan pertengahan tuh masih paling tinggi. Jadi kita harapkan tadi kebijakan yang kita gelontorkan ke sistem yang 200 triliun itu mulai memicu juga permintaan masyarakat. Orang kan sanksi katanya, apakah itu bisa menimbulkan demand? Kelihatannya strategi saya betul, demand-nya mulai tumbuh lagi. Jadi perilaku ekonomi kita sesuai dengan di buku-buku teori ekonomi yang betul ya. Kalau dikasih uang cukup, akan tumbuh demand-nya. Terus yang di bawah, proporsi pengeluaran masyarakat untuk konsumsi juga meningkat. Anda lihat tuh 75,1, masih bagus ya segitu ya. Naik sedikit. PMI masih positif walaupun September masih turun. Saya yakin nanti
Kan kalau manufacturing itu agak delay, dia lihat dulu demandnya naik apa enggak. Begitu dia naik, tren penjualan 5,8 naik, PMI nanti ke depan akan naik lagi. Jadi supply pun akan mengikuti kenaikan demand. Konsumsi listrik sektor bisnis, industri, dan rumah tangga masih tumbuh, masing-masing 4,7%, 4,1%, dan 0,7% pada September 2025. Ini indikator penting bahwa aktivitas produksi dan jasa masih berjalan aktif di tengah ketidakpastian global. Tapi yang jelas adalah trennya bukan aktif aja, tapi cenderung meningkat. Kita harapkan Oktober, November, Desember akan lebih kencang lagi naiknya. Next, pemerintah menempatkan 200 triliun rupiah kas negara di Himbara untuk memastikan likuiditas ekonomi tetap terjaga. Dengan tingkat bunga rendah, langkah ini mampu mendorong pertumbuhan kredit yang lebih agresif. Kalau kita lihat kan pertumbuhan ini salah. Angkanya merah itu 13,2 adalah M0-nya atau base money. Anda lihat kan tadinya di 0. Ketika kita injek money, kita pindahkan 200 triliun, M0-nya tumbuh sekarang di 13,2%. Itu menunjukkan uang di sistem perekonomian memang bertambah dengan signifikan. Jadi harusnya ke depan ekonominya akan tumbuh juga. Kalau kita lihat yang diserap sebelah kanan ya, sampai akhir September, lebih dari 112 triliun telah disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit produktif. Artinya, lebih dari separuh dana yang ditempatkan sudah bekerja untuk menopang konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Inisiatif ini bukan hanya soal likuiditas, ini soal penciptaan multiplier effect, menurunkan cost of fund, mendorong pembiayaan sektorial, dan menjaga momentum pemulihan. Berikutnya, kalau kita lihat ya, likuiditas sistem keuangan nasional tetap terjaga dalam kondisi ample. Ini betul-betul ample betulan, ample-nya di sistem bukan di tempat lain. Jadi kalau kita lihat di sini, suku bunga Indonesia turun dari 4,59 ke 4,04. JIBOR 7-day juga turun dari 5,17 ke 4,86. Jadi memang uang yang kita gelontorkan sudah bisa menurunkan tingkat suku bunga pasar antar bank. Kita cermin dari Indonesia dan JIBOR tenor 7 hari. Artinya bunga pinjaman juga akan turun nanti pelan-pelan. Jadi impact dari kebijakan kita real.